Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Jumpa lagi dengan saya, Rumah Hitam Jer Channel. Saya berjanji meneruskan tentang uh, perjuangan Tuan Kurau, Bagindo Suman, dan pasukan Padri di wilayah Rau. Dan ini juga terkait dengan kisah yang salah satu nanti ada komentar dari Mak Dirih atau Pak Idris ya, yang mengatakan sangat dekat kaitan antara Tuan Kurau dan Tuan Kutambusai. Tuan Kutambusai juga pernah lama di Rau bersama Tuan Kurau. Selain itu, tapi anehnya di buku ini sudah saya baca bolak-balik dalam peperangan-peperangan di Rau yang tersebut malahan Tuan Kutambusai. Ya, tapi disebut di buku ini oleh Muhammad Rajab Tuan Kutambusi tulisannya. Jadi mungkin A-nya mungkin tertinggal satu. Ya, jadi Tuan Kutambusi yang lebih berperan di Rau itu. Tapi bagaimana nanti dalam waktu dekat juga akan ada seminar daring tentang Tuan Kurau ini. Saya sudah setelah beberapa konten Tuan Kurau saya upload, para kerabat, sejarawan, dan pemerhati baik yang di Rau maupun yang di perantauan direncanakan ya, ini saya garis bawahi lagi, direncanakan tanggal 30 Januari ini akan menggelar seminar secara daring dengan beberapa narasumber yang memiliki kisah-kisah tentang perjuangan Padri di Rau, dan saya juga insya Allah diundang untuk ikut dalam daring itu. Setelah mengupload beberapa episode daripada perjalanan saya ketika saya pulang ke Rau 4 tahun yang lalu, dan baru sekarang saya pasal Rumah Hitam Jar Channel kan belum genap setahun. Dulu memang sudah ada channel ini tapi tidak pernah diaktifkan ya. Jadi ini juga menarik nanti untuk dibahas bersama di dalam seminar daring itu. Karena yang tersebut di buku ini memang tidak tersebut Rau tersebut, tapi Tuan Kurau tidak tersebut. Entah, saya tidak paham juga ya. Itu bukan wilayah saya. Saya hanya mengangkat-ngangkat ini biar orang tahu, biar orang ingat, biar orang kembali mencari rekam jejak ini secara akademis. Kalau saya kan senang saja datang-datang ke sana ke sini dengan sejarah ini, dengar tutur-tutur orang di sekitar, orang-orang tua ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi referensi juga paling tidak. Ikuti Rumah Hitam Jer Channel. Itu apa deh? Itu dan apa deh? Apa? Jadi jembatan kemarin dibangun sekitar Nah. bulan. Tadinya itu jembatan kau batang kerambi aja kau. Dua. Nah, inilah permanen di Pelok Pak Wadi. Pembangunan berbasis nagari. Oke, saat ini saya bersama Wali Negeri Pademan Tinggi dan juga masih ditemani Arif saya, Pak Rusdi, berada di seputaran benteng Tuan Kurau di Pademan Tinggi. Di belakang saya ini sekarang menjadi jalan pematang yang sangat besar, dan ini adalah bagian daripada lingkar benteng Tuan Kurau menuju ke sebelah kanan saya, dan luas benteng ini sangat luar biasa, kira-kira mencapai berapa hektar Pak Wali kira-kira sekarang Pak Wali? Kalau panjang benteng ini saja mencapai 1 kilo. Lingkar ke kanan berapa Pak Wali kira-kira? Sampai ke ujung sana? Oh, 1 kilo persegi Pak Wali ya. Berarti petanya itu mencapai 1 kilo persegi. Artinya dari depan sana jalan raya ke belakang saya, kemudian ke kanan,
itu dari jalan raya ke belakang saya itu 1 kilo, kemudian ke arah kanannya, ke arah kanan saya juga 1 kilo, membentuk sebuah lingkaran seperti kolam yang sangat besar kira-kira. Dan saat ini di sekitar lokasi ini dimanfaatkan masyarakat sebagai basis ekonomi yang luar biasa. Di sini banyak sekali kolam-kolam yang senantiasa menghasilkan ikan produktif bagi ekonomi masyarakat. Dan juga persawahan berpuluh-puluh hektar, beratus hektar ada di sini menjadi basis ekonomi masyarakat setempat yang sangat strategis dan menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Pasaman sebagai penghasil ikan terbesar dari Kabupaten Pasaman. Ini masih perlu perhatian serius dari semua pihak. Tentunya pemerintah daerah juga harus melihat ini sebagai sebuah potensi, tidak hanya potensi sejarahnya, juga potensi ekonomi, dan tentunya juga bisa ditingkatkan menjadi potensi wisata, khususnya wisata alam, wisata pertanian yang tentunya bisa dijual ke wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Jembatan ini kita bangun 1 bulan yang lalu karena jembatan ini merupakan sangat membantu masyarakat dalam mengangkut hasil usaha tani, khususnya padi, hasil masyarakat untuk dibawa ke rumah. Kemudian jembatan ini sangat bermanfaat untuk perbaikan benteng Tongkurao, terutama dalam hal ini tentu benteng ini akan kita bangun jalan nanti sebaik-baiknya dengan dicor lebih kurang 1,5 kilo untuk tahap pertama. Itu dianggarkan nanti dari dana P2BM oleh pemerintah daerah ke Nagari. Kemudian ini akan saya lanjutkan nanti sampai tuntas, sampai sehabis-habisnya untuk benteng Tongkurao ini, sehingga nanti bermanfaat baik untuk masyarakat maupun untuk wisata lokal, baik pun dari luar negeri. Jadi benteng Tongkurao ini sebelum dibuka ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat seperti yang nampak sekarang ini berupa kolam dan lain-lainnya, ini adalah sangat bermanfaat buat masyarakat Nagari Padang Tinggi, khususnya Jorong 1, yang dulunya benteng ini ditumbuhi oleh aur berduri, sehingga Belanda sulit untuk menembus masuk ke dalam untuk menangkap ataupun dalam peperangan melawan Tongkurao dan Panglima Baginda Usman. Jadi sekarang karena aur berdurinya mungkin 1 rumpun lagi yang tinggal, karena sudah diganti oleh masyarakat dengan pohon kelapa yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ke depan tentu benteng ini akan kita pugar kembali, kita akan bermohon kepada pemerintah daerah. Mari boleh. Kita capek dulu. Jembatan dulu, tahun 2000. Mana larang cak kampung nak tinggal lari. Ini apa? Nampak aku tangan tu. Dari sejarah sampai kau nak tuju itu. Putih kali di sini ya. Bondar Tigo Sojurei atau parit yang bercabang 3 yang di depan saya saat ini sudah disemenisasi atau dibendung untuk pembagian air secara baik kepada sawah dan kolam yang ada di sekitar sini. Dan di tempat ini dulunya Ibunda Baginda Suman melepaskan bedil mengarah ke Tapanuli untuk melepaskan anaknya Baginda Suman yang digantung di Gunung Rorak yang arahnya ke
berlawanan dengan arah bedil yang dilepaskan ibunda dari Bagindo Suman. Panten jauh tuh ha. Iya. Oke ini ya. Rancak sum. Lu kupui bandar kelai Pak Walia. Oh, Ya, sampai benteng Melando. tutup dia. Tutup dia apa? Apa bunga apa merah tu? Nah, nampaknya. Nampak orang rumah sawah jadinya. Perjalanan yang sungguh menyenangkan, meski sedikit agak melelahkan, tapi ini sungguh kebahagiaan yang luar biasa bagi saya selaku putra Rao yang menamatkan pendidikan saya di SD Impes Pasarau dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Rao yang juga masih wilayah seputaran benteng Tuan Kurau, atau sebagian juga menyebutkan gedung dari Keresidenan Tapanuli yang berkedudukan di Rau. Saat ini saya berada di hamparan sawah yang sangat luas. Diperkirakan wilayah yang sekarang menjadi persawahan bagi masyarakat setempat ini adalah tempat pasukan Padri di bawah Tuan Kurau dan Bagindo Suman membangun sebuah perlawanan, strategi perang dan latihan-latihan tempur dulunya. Dan dari cerita tutur atau informasi-informasi yang kami peroleh, bahwasanya Bagindo Suman yang meneruskan perjuangan Tuan Kurau setelah wafat di Air Bangis pernah 2 kali digantung Belanda di Gunung Rora di belakang saya. Gunung Rora menurut cerita sebagian orang-orang tua di Rau berawal dari kata Godwong Rora, dan ini juga bisa
masuk secara logika karena areal persawahan tempat kami saat ini berada disebut Lombah Goduang. Goduang dalam bahasa Rao kalau di bahasa Indonesia kan berarti gedung. Bisa jadi Gunung Rorak yang sekarang dikenal oleh masyarakat dulunya merupakan sebuah gedung atau bangunan pertahanan. Entahkah itu pertahanan daripada Belanda atau pertahanan dari tuan pulau sendiri. Tapi walau alam, dan ini perlu dilakukan kajian lagi. Tapi secara etimologi bahasa, dari adanya tempat saya berdiri sekarang disebut Lombah Goduang dalam Kanagarian Padang Mentinggi, ini masuk akal karena Goduang lombah artinya kerendahan, lembah. Ini sangat menarik sekali untuk terus dilakukan kajian-kajian baik secara akademis maupun kajian-kajian pustaka dari catatan-catatan sejarah yang mungkin masih ada di aset atau di perpustakaan nasional maupun di perpustakaan Belanda di Leiden. Dan ini menjadi beban kita hari ini, terutama kalangan akademisi, kalangan terpelajar untuk melakukan penggalian kembali kebesaran dari Rao yang juga disebutkan pada tahun-tahun menurut cerita-cerita rakyat berkisar barusan kami dapat informasi pada berkisar tahun 1300-an. Di sini juga sudah pernah terdapat pemerintahan atau kerajaan yang dibangun oleh orang India, kononnya begitu. Karena Rao bisa jadi ada kaitan dengan eksebisi masyarakat India atau orang-orang India ke Nusantara dan membangun sebuah wilayah kerajaan di Rao. Kita mengenal beberapa nama besar di India menggunakan kata Rao di belakang namanya. Ini bisa jadi sebagai marga atau suku orang India. Dan ini juga perlu dilakukan lagi pendalaman-pendalaman. Dan menurut informasi yang baru kami terima, juga Rao itu masih ada peninggalan bersejarah berupa Candi Rao yang juga sudah dijadikan kajian oleh masyarakat atau lembaga dari Lembaga Kajian Sejarah dan Budaya Rao. Semoga hal ini bisa terungkap. 3. Nama saya Idris, umur 70 tahun. Berdomisili di Kampung Jawa, Pasar Rao. Jadi sejarah Tuan Rao ini, dia adalah berasal dari Kenegarian Padang Mentinggi. Dia adalah pejuang untuk mengikis penjajahan Belanda. Jadi dia dengan kemenakannya Bagindo Suman berjuang untuk membebaskan tanah Rao ini dari penjajahan Belanda. Begitu kerasnya dia berjuang sehingga dia dapat tantangan dari datuk-datuk yang ada di Kecamatan Rao ini. Jadi dia itu adalah seorang pejuang Muslim dan pejuang kemerdekaan. Jadi dia itu meninggalnya adalah kena tipu. Ditipu oleh Datuk Rangkayu Basar dengan Datuk Nakodolangkok dari Air Bangis. Sedikit saya bisa saya terangkan tadi. Jadi waktu penipuan itu adalah berupa kemenakannya Datuk Nakodolangkok mau nikah kawin di Air Bangis. Dikirimlah surat mengundang Tuan Rao untuk datang ke sana. Tetapi itu adalah semupakat Belanda dengan Datuk itu. Orang itu ada untuk membenamkan dia di laut. Jadi dan penipuan itu adalah diundang dia untuk menghadiri perkawinan itu. Datang dia. Sampai di sana sudah disiapkan perahu. Perahu untuk dibawa ke tengah laut. Gitu.
Ya, kita sekarang sikat saja yang sepanjang kita ketahui saja kita dilaporkan kan. Ya, itu tahun berapa kira-kira Pak? Peristiwa itu? Kalau Tahun 1800-an, 1000 berapa gitu? itulah yang kurang dapat semasa tahunnya itu. Kurang dapat. Kalau tahunnya itu kurang dapat. Tetapi perjalanannya itu begitulah. Baik. Nah, Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak, Tuanku Rao itu selain Tuanku Rao ada Tuanku Imam Bonjol, ada Tuanku Tambusai di Riau. Ini apa yang Bapak ketahui tentang 3 tuanku ini? sepanjang saya ketahui di keterangan orang tua kita, kan gitu. Tengku Tambusai itu kalah bikin Belanda di Dalu-Dalu. Jadi dia berjalan dari Dalu-Dalu melalui Bukit Tinggi terus ke Rao. Sampai di Rao ketemu sama Tuanku Rao. Dia menuntut ilmu sama Tuanku Rao. Diundang ke Imam Bonjol. Beberapa bulan dia di sini, setelah mendapatkan ilmu, dia balik ke Dalu-Dalu melewati Padang Sidempuan, jalan kaki. Bukan ada karena akses kemungkinan Bukit Simalombu ada nggak? Tidak Pak ya? Ke sana. Ke sana ya. Nah, jadi sampai di Dalu-Dalu mulai dia susun strategi perang sama Belanda. Di situ orang itu perang. Nah, dia menang. Sampai diberi Belanda lah julukannya dia Rokan Tiger. Nah, itu. Cuma sekian begitu yang dapat saya keterangkan. Kemudian kaitan dengan Imam Bonjol, Tuanku Rao dan Imam Bonjol seperti apa? Tuanku Imam Bonjol di waktu perang Belanda sama Tuanku Rao, ini benteng Belanda. Benteng Tuanku Rao Padang Tinggi. Jadi yang satu di Gunung Rorak. Jadi Gunung Rorak ini mau dibeset sama Tuanku Rao, diundanglah Tuanku Imam Bonjol dengan masyarakatnya. Dibikinlah parit, sebuah parit menuju ke Gunung Rorak. Nah, itu namanya sekarang Bondar Sikoladi. Dari situlah orang itu malam membeset kantor Belanda yang di Gunung Rorak. Goduang Rorak Pak ya? Gunung Rorak. Ya, belakangan namanya menjadi Gunung Rorak sebut orang ya. Iya. Oke Jer, itulah tadi luasnya sawah itu sekarang, kolam sawah beratus hektar luasnya di Lombah Goduang. Nah, di atas, di bawah Goduang Rorak tadi, Gunung Rorak kata orang Rao. Nah, jadi kata bahasa kita di Rao itu itulah Gunung Rorak. Dulu Goduang Rorak. Boleh jadi memang Goduang Rorak ini memang basisnya pertahanan Belanda, ya. Atau mungkin disitulah mungkin benteng Amerongen, ya, benteng Belanda yang disebut benteng Amerongen itu di Gunung Rorak. Karena Bagindo Suman juga 2 kali konon digantung di sana tapi tidak meninggal, tidak wafat di gantungan itu karena memang ya orang dulu kita tak tahu lah ya. Rumah Hitam Jar Channel, mudah-mudahan kita berkenan like, komen, share, subscribe dan tekan tombol lonceng untuk kita selalu bersua dengan konten-konten yang lain. Dan untuk konten Padri ini masih ada 1 atau 2 episode lagi yang akan kita ketengahkan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.